Raksasa-raksasa di sana itu adalah manusia, bukan, yang mirip seperti manusia tetapi bukan manusia. Ya, jadi saya jelaskan begini, siapa yang menciptakan tetap Tuhan. Jadi siapa yang ciptakan raksasa sebagaimana di PL? Saya belum ketemu penjelasannya, mohon dibantu. Iya Pak Her, di dalam Kejadian 6 raksasa-raksasa di sana itu adalah manusia, bukan, yang mirip seperti manusia tetapi bukan manusia. Ya, jadi saya jelaskan begini, siapa yang menciptakan tetap Tuhan. Jadi pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia toh di Eden kan? Dia menciptakan itu di Eden. Nah, ketika dia menciptakan itu di Eden, di luar dari Taman Eden ini ada yang bentuknya seperti manusia tetapi tidak manusia. Mereka tidak punya akal budi. Mereka tidak punya hati nurani seperti kita. Makanya ada ditemukan fosil-fosil manusia yang bentuknya gimana-gimana gitu. Nah, jadi yang di dalam Taman Eden itu hanya Adam dan Hawa. Tapi kemudian ketika mereka berdosa, mereka diusir dari sana. Nah, makanya ketika Kain itu anaknya Adam Hawa ini pergi terusir, kan dia bilang, aku takut nanti ada orang yang akan mengganggu aku. Yang dimaksud dia di situ adalah manusia-manusia yang memang ada di luar Eden itu, yang bukan manusia ya, yang kelihatan seperti manusia yang di luar dari Eden itu. Ya, jadi memang ada makhluk yang seperti manusia tapi bukan manusia di luar Eden. Tapi manusia itu Migdal Adam, kita hanya sedarah dari Adam. Makanya dikatakan Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Gitu. Baca nanti di Kejadian 6 ya, yang nanya ayat Nephilim, orang-orang raksasa. Nah, Nephilim itu ada dua pengertian. Nephilim itu berasal dari kata Ibrani nafal. Nafal itu artinya jatuh. Jadi Nephilim itu adalah orang-orang yang jatuh, yang adalah hasil perkawinan anak-anak Allah, yaitu keturunan Set yang saleh dengan keturunan anak-anak manusia yang adalah keturunan Kain yang kotor. Loh, Kain dan Set itu kawin dengan siapa Elia? Dengan anak-anak Adam yang perempuan. Baca Kejadian 5 ayat 4. Gitu loh. Jadi memang ada yang bentuknya seperti manusia tapi bukan manusia di luar Eden. Tapi manusia itu hanya di Eden. Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu hanya Adam dan Hawa, ya. Tapi ada di luar Eden, ada yang bentuknya seperti manusia tetapi bukan seperti Adam dan Hawa. Gitu. Jadi raksasa-raksasa yang dimaksud itu adalah Nephilim dalam Kejadian 6 gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Oh ya, Pak Her tadi yang tanya. Yang dikatakan mereka lah orang-orang perkasa di zaman purbakala. Nah, itu dia. Kain menikah dengan siapa? Ya, itu tadi saya udah jawab. Kejadian 5 ayat 4. Ya, anak-anak Adam yang perempuan. Loh, emang bisa perkawinan sedara Elia? Boleh. Kenapa? Karena pada masa Adam hukum Taurat belum ada. Perkawinan sedara itu dilarang itu ketika hukum Taurat di dalam imamat itu ada. Nah, di zaman Adam kan hukum Taurat belum ada. Gitu. Katanya dulu zaman Adam sebelum banjir besar Nabi Nuh raksasa, Kak, benar enggak? Enggak ada bukti konkret mengatakan bahwa Nuh itu raksasa. Tapi memang hewan-hewan seperti dinosaurus lah, apalah segala macem lah, hewan-hewan yang purba-purba yang kita lihat fosil-fosilnya itu binasa pada peristiwa banjir besar. Ya. Asik. Jadi apa lagi deh sekarang? Siapa si Gemini? Mantap lah, melanjutkan prestasimu. Konsep Tritunggal jelaskan.
Lihat video saya yang paling awal, video saya di akun saya yang besar. Ini akun saya yang kecil kan, akun saya yang besar tuh. Lihat ya, di situ ada penjelasan Tritunggal, itu saya pin kok. Gitu. Itu saya pin. Itu pantokrator bukan pantogrator. Lukisannya beli di mana? Lihatlah di toko-toko e-commerce tuh ada kok. Enggak, woi. Shalom mau nanya, apakah dosa Katolik menyembah depan patung karena saya mau ke Kristen? Enggak, Katolik tuh enggak sembah patung. Enggak ada sembah patung. Patung itu kan cuma ekspresi apa yang diimani. Janganlah berpikir terlalu primitif, janganlah. Dikit-dikit apa, emang nggak bisa. Kan kita nggak menyembah apa yang dilihat itu, kita menyembah yang tidak kelihatan itu kan. Janganlah gitu. Ya. Nggak ada Katolik tuh sembah patung, dan memfitnah aja kau. Patung diharamkan dalam Keluaran 20 ayat 4. Ia baca, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupakan untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Saya tanya, apakah orang Katolik kalau berdoa harus menghadap patung? Apakah mereka tidak akan berdoa kalau tidak ada patung? Di dalam bait Allah di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, di atas tabut perjanjian itu ada patung kerub, 2 kerubim yang bentuknya tuh begini. Disembah nggak itu? Ada patung, nggak masalah. Tapi kan nggak disembah. Gitu dong. Berpikirnya jangan kacamata kuda. Gitu. Itu seni, ya seni. Seni di dalam ekspresi iman. Bro, apa pandanganmu tentang Kejadian 17 ayat 6? Apakah Yahudi mengakui Kristen adalah bangsa-bangsa yang dimaksud? Kejadian 17 itu tentang sunat ya. Janji Abraham Allah kepada Abraham tentang Ishak sebagai anak janji. Iya, itu nggak sih Kejadian 17? Ntar lu baca. Kacamata aku entah di mana lagi . Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau, ya ini kan betul kan, tentang sunat, betul. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta dari mula raja-raja berasal. Apakah ini merujuk kepada apa? Kepada orang Kristen? Ya. Baca Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Benar nggak ya itu ya? Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan engkau berhak menerima janji Allah ya. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Jadi kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu percaya kepada Yesus, maka kamu adalah yang dimaksud dalam Kejadian 17 ayat 6. Gitu.
Jadi kita ini keturunan Abraham. Saya ini keturunan Abraham. Kamu juga keturunan Abraham kalau kamu percaya sama Yesus. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu bukan keturunan Abraham. Kamu keturunan Ibrahim. Nah, itulah. Ya. Abraham dengan Ibrahim tuh beda. Tidak sama. Ibrahim itu yang disembah itu kok beda ya, jadi tidak sama. Tentu jelasin tentang Melkisedek. Melkisedek dalam Ibrani 7 itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ia menjadi sama dengan anak Allah dalam hal keimamatannya. Karena Kristus adalah Kristofani, Melkisedek adalah Kristofaninya Yesus sebelum inkarnasi. Dialah yang menampakkan diri kepada umat-umat perjanjian lama. Sebagai apa? Firman.